Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif yang kian marak, meluas, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada. Terjadi di hampir semua daerah, di tanah air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Kita sadar betul, budaya anti korupsi kita menghilang. Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama, kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi. Keberadaan ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Mari kita awali dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dimotori oleh Satuan Pendidikan. Saat kita melihat slogan anti korupsi yang timbul di pertanyaan adalah apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Lalu mengapa pendidikan anti korupsi itu sangat penting? Pada fakta yang ditemukan di sekolah saat ini, pendidikan berkarakter berlangsung parsial dan hanya bersifat pengetahuan serta kerawanan perilaku koruptif di dunia pendidikan. Lanjut pada fakta yang pertama, kita di tepi jurang. Sejak lama kita menyadari adanya kelemahan perilaku pada bangsa kita sebagai warisan kolonial. Kita juga mencoba berupaya mengikis kelemahan itu. Namun segala upaya seolah tiada hasil. Sudah cukup banyak catatan tentang persoalan yang kita hadapi sebagai bangsa yang kesemuanya bermuara pada lemahnya perilaku. Berbagai alasan juga sudah dikemukakan, terutama tentang 5 sikap mental bermuatan pola pikir koruptif warisan kolonial yang hidup dalam pola pikir anak bangsa, dan juga ciri manusia Indonesia yang berkonotasi negatif sebagai warisan zaman penindasan. Kita berada di tepi jurang, sungguh sangat berbahaya. Semua itu kita sadari, selalu kita cari jalan keluarnya, tetapi caranya selalu menggunakan pola pikir dan praktek dengan mentalitas yang sama, sehingga hasilnya hanya menjadi kegiatan besar tanpa hasil. Lanjut pada fakta yang kedua, sekolah kita yang rawan. Perlu upaya memperbaiki bangsa dari mana mulainya. Satu-satunya harapan kita bertumpu pada sekolah, karena sekolahlah lokomotif pembentukan budaya. Sekolah yang berintegritas dapat membangun budaya baru yang berintegritas pula. Alih-alih menjadi lokomotif, sekolah kita selama ini justru tidak lepas dari persoalan disintegritas. Di sekolah kita masih terdapat titik rawan yang memungkinkan terjadinya perilaku tak berintegritas yang nantinya bermuara pada terjadinya penyimpangan prosedur yang mengarah ke tindakan korupsi serta suap. Berikut ini contoh kemungkinan bentuk tindak korupsi serta suap dalam bentuk lain yang memicu terjadinya penyimpangan prosedur. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru dan mutasi. Yang kedua, diskriminatif. Munculnya sekolah unggulan atau kelas unggulan yang memicu perilaku koruptif. Yang ketiga, perilaku konsisten dalam berbagai aturan. Yang keempat, pungutan tidak sesuai aturan. Yang kelima, gratifikasi. Yang keenam, markup dan manipulasi nilai. Yang ketujuh, menyontek. Dan yang kedelapan, perbuatan curang. Kesembilan, ambisi orang tua yang mendukung anaknya mencapai nilai angka terbaik. Yang kesepuluh, formalistik dan verbalistik. Yang kesebelas, tidak jujur. Yang kedua-belas, tidak mengutamakan pendidikan anak yang sesungguhnya. Pada fakta yang terjadi, terdapat upaya di sekolah tentang pendidikan anti korupsi. Yang pertama,
fokus pada penguatan karakter. Yang kedua, fokus pada perbaikan pola pikir dan perilaku tanpa mengesampingkan pengetahuan. Yang ketiga, mengutamakan pembelajaran melalui pengkondisian untuk menguatkan karakter peserta didik. Yang keempat, mempraktekkan dan mengamalkan perilaku anti korupsi secara masif di semua pendidikan dengan pembelajaran di kelas sebagai lokomotif. Yang kelima, menggunakan keteladanan orang dewasa sebagai prasyarat untuk melakukan proses pendidikan. Yang terakhir, proses pembudayaan melalui pendekatan wilayah, budaya, luhur setempat. Selain 6 upaya tadi, ada pun prinsip pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki 4 prinsip. Di antaranya yang pertama, pendidikan anti korupsi bersifat jangka panjang. Yang kedua, pendidikan anti korupsi dipengaruhi oleh perbedaan setiap tahap perkembangan anak. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi merupakan bagian integral dari pendidikan karakter generasi muda. Dan yang terakhir, pendidikan anti korupsi harus bertumbuh memadukan antara pemahaman, penyadaran, dan pengalaman di semua segi kehidupan secara konsisten. Adapun kompetensi sesuai tahap perkembangan dari PAUD, SD kelas 1-3, SD kelas 5-6, SMP kelas 7-9, dan SMA kelas 10-12 hingga menuju dewasa. Adapun pada tahap perkembangan SD kelas 1-3, kita memperkenalkan melalui pembiasaan dan pengamalan semua aturan moral di rumah, di sekolah, dan lingkungan tempat tinggal dan diperkuat dengan cerita, permainan, aktivitas, dan simbol-simbol ketaatan. Lalu selanjutnya pada tahap perkembangan SD kelas 4-6 yaitu menguatkan penyadaran dalam pembiasaan dan pengamalan tentang manfaat aturan bagi kehidupan, baik kehidupan diri pribadi maupun kehidupan sosial dan lingkungan. Selanjutnya, SMP kelas 7-9 dengan menguatkan pembiasaan dan pengamalan aturan secara konsisten dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, serta berperan aktif dalam menerapkan aturan dalam kehidupan sosial. Tahap perkembangan SMA kelas 10-12 yaitu menguatkan pembiasaan dan pengamalan aturan secara konsisten dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, berperan aktif serta berkomitmen untuk menegakkan prinsip dalam menaati aturan di lingkungan yang lebih luas, sehingga ketika dia menuju dewasa, dia sudah memiliki tatanan sifat pendidikan anti korupsi. Saya mengambil salah satu contoh sekolah yang sudah menerapkan pendidikan anti korupsi yaitu SD Muhammadiyah 4 Kota Malang, di mana pada laman website profil sekolahnya sdmupat.sch.id pada bagian Let's News, salah satu postingan membuat saya tertarik. Kutipan dari kepala sekolah yaitu Ibu Hana Ayudah MPD. Beliau mengatakan, sekolah selayaknya tidak sekedar mencetak anak yang pintar, namun membentuk calon pemimpin yang amanah. Melalui program berintegritas sejak dini pendidikan anti korupsi, di mana mengajak peserta didik menanamkan nilai karakter. Walau sedang pembelajaran jarak jauh pun, sekolah dan gurunya aktif memberikan pendidikan anti korupsi melalui kelas virtual. Sekolah ini juga menggandeng Malang Corruption Watch atau MCY, merupakan komunitas lokal yang telah berpengalaman selama 20 tahun menggeluti bidang ini. Komunitas lokal seperti MCY merupakan contoh baik kepada anak-anak bahwa pengawasan korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja. Masyarakat umum pun dapat membantu meringankan kerja KPK dengan cara melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan. Dapat kita lihat juga pada laman YouTube Learning SD Mupat, bahwa pada laman YouTube ini terdapat beberapa video yang mengajarkan kepada anak-anak tentang pendidikan anti korupsi. Sekian dari saya, jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Mari kita berantas korupsi mulai dari sejak dini.